Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Slumdog Millionaire, dirilis pada tahun 2009. Film ini mengisahkan tentang seorang bocah miskin yang tinggal di daerah kumuh bahkan tidak memiliki pendidikan, namun tiba-tiba dia menjadi jutawan. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pemuda yang sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan kecurangan. Ia bernama Jamal Malik. Jamal yang berasal dari pemukiman kumuh di Mumbai dan memiliki pendidikan yang rendah mengikuti salah satu kuis di televisi yang bernama Who Wants to be Millionaire India dan berhadiah sebesar 2,1 miliar. Namun tak disangka Jamal berhasil menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Karena merasa sangat mustahil, pihak kepolisian terus menginterogasi Jamal agar mengakui kecurangannya itu. Kemudian Jamal menjelaskan bagaimana ia dapat menjawab pertanyaan dalam kuis tersebut. Jamal mulai menceritakan dari semasa kecilnya yang tinggal di pemukiman kumuh bersama ibu dan seorang kakaknya yang bernama Salim. Suatu hari, ia sedang berada di WC umum milik usaha Salim dan tak lama kemudian ia mendengar idolanya yaitu Amitabh Bachchan, aktor yang memainkan film Zanjeer, datang ke kotanya. Karena Salim merasa kesal kepada Jamal yang terlalu lama buang air besar dan mengakibatkan pelanggannya pergi, ia menguncinya dari luar sehingga membuat Jamal tidak dapat keluar. Jamal pun tak ingin kehilangan momen bertemu sang idola dan ia memutuskan untuk berenang sehingga mengakibatkan badannya menjadi bau kotoran manusia. Akan tetapi dengan cara tersebut, Jamal berhasil bertemu dan mendapatkan tanda tangan sang idola. Kejadian tersebut ternyata berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan di kuis tersebut dan Jamal berhasil lolos ke pertanyaan berikutnya. Kemudian Jamal merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya tentang dasar negara dan ia memutuskan untuk meminta bantuan dengan bertanya kepada hadirin. Polisi pun tidak mengira bahwa Jamal tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut karena seharusnya sebagai warga negara yang baik tentunya harus mengerti dasar-dasar negaranya. Karena tidak ingin dibocokkan, kemudian Jamal membalikan pertanyaan kepada polisi tentang pencuri yang mencuri sepeda di Juhu dan polisi pun tidak mengetahui hal tersebut. Padahal semua penduduk kota Juhu mengetahui hal tersebut. Dengan keberuntungannya itu, Jamal pun berhasil melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Setelah itu, Jamal teringat kepada ibunya yang tewas karena konflik agama Hindu dan Islam. Mereka berhasil melarikan diri dan melihat jelas Dewa Rama dengan membawa mangkon dan anak panah di tangan kanannya. Dan ternyata, kejadian tersebut berhasil membawa Jamal untuk melanjutkan permainannya. Just won 16,000 rupees. Well done, my friend. Setelah konflik tersebut, Jamal dan Salim harus bertahan hidup tanpa kedua orang tuanya. Mereka bertemu dengan seorang teman wanita yang bernama Latinka yang juga selamat dari konflik tersebut. Untuk bertahan hidup, mereka menggelandang dan tinggal di sebuah pembuangan sampah hingga suatu hari mereka diasuh oleh seorang pria yang bernama Maman. Awalnya, mereka mengira bahwa Maman adalah orang yang baik, namun ternyata ia hanya memanfaatkan anak-anak gelandangan untuk bekerja dengannya dengan cara mengemis dan menyanyi. Beberapa hari kemudian, mereka mengetahui bahwa Maman ternyata sangat jahat sampai membuat buta anak-anak agar dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Kemudian, Maman menyuruh Salim membujuk Jamal untuk diambil matanya dan ia memutuskan untuk mengajak Jamal dan Latinka untuk kabur dari rumah Maman. Jamal dan Salim berhasil kabur dengan menaiki kereta, namun Latinka berhasil ditangkap kembali oleh Maman. Melihat hal itu, Jamal yang mulai menyukai Latinka ingin kembali dan menolongnya, namun Salim menahan Jamal. Selanjutnya, mereka bertahan hidup di dalam kereta. Karena pengalamannya Jamal sebagai pengemis, Jamal dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Yes. You're right.
Di dalam kereta, mereka menjadi pedagang asongan untuk melanjutkan hidup hingga mereka diusir dan mereka terhenti di Taj Mahal. Di sana, mereka menjadi tour guide ilegal untuk para turis. Tak hanya itu, mereka juga mengambil barang milik orang lain untuk mendapatkan uang. Dengan pengalamannya sebagai tour guide turis, Jamal dapat menjawab pertanyaan tentang mata uang dolar Amerika. It's C. Benjamin Franklin. 1 million rupees! Jamal memutuskan untuk mencari Latinka hingga suatu hari ia bertemu dengan salah satu temannya yang bekerja untuk Maman dan memberitahu keberadaan Latinka. Jamal berhasil menemukan Latinka sebagai wanita penghibur, namun hal tersebut diketahui oleh Maman. Namun di sini Salim membawa senjata api dan membunuh Maman sehingga mereka bertiga berhasil meloloskan diri. Lagi-lagi Jamal dapat menjawab pertanyaan tentang senjata api karena pengalamannya itu. Setelah berhasil membunuh Maman, Salim datang kepada Jeff, seorang bos mafia yang merupakan musuh dari Maman, untuk bekerja kepadanya. Sementara Jamal sedang melepas rindu bersama Latinka, ia mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak akan melupakan sebuah kenangan. Tak lama kemudian, Salim datang dan mengajak Latinka untuk bekerja sama bersama Jeff, namun Jamal menolak dan menyuruh Latinka untuk pergi dengannya. Kemudian Jamal diusir oleh Salim karena dianggap sebagai pengganggu. Waktu semakin berjalan, Jamal semakin bertambah usia hingga ia bekerja sebagai call center di sebuah perusahaan. Di sana ia dapat menemukan nomor handphone Salim dan ia pun langsung menghubunginya. Kemudian Jamal menemui Salim dan menanyakan keberadaan Latinka. Jamal sangat marah kepada kakaknya dan tidak akan memaafkannya. Mengetahui hal itu, Salim merasa sangat bersalah kepada Jamal hingga akhirnya ia menyuruhnya untuk tinggal bersamanya. Pagi hari, Jamal tidak mempercayai Salim hingga ia menyiapkan senjata untuk menjaga dirinya, namun tak disangka ternyata Salim berpindah agama dan memeluk agama Islam. Salim berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan atas kesalahan yang ia lakukan. Karena semakin tak percaya dengan Salim, Jamal pun mengikuti Salim secara diam-diam. Kemudian ia sampai di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah Jeff. Di sana ia melihat seorang wanita yang ternyata adalah Latinka. Untuk dapat menemuinya, Jamal menyamar sebagai tukang cuci piring sehingga ia diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Latinka juga menyadari bahwa pria tersebut adalah Jamal, teman kecilnya. Kemudian Jamal mengajak Latinka untuk kabur dari rumah tersebut dan ikut bersama dirinya. Namun ia menolak, ditambah lagi ia melihat perlakuan Jeff terhadap Latinka yang sangat kasar. Kemudian Jamal mengatakan kepadanya bahwa ia akan selalu menunggu kedatangannya di stasiun TV pukul 5 sore. Ternyata Latinka menemui Jamal di stasiun TV, namun belum sempat bertemu dengan Jamal, Salim beserta anak buahnya mengejar Latinka dan membawanya pulang kembali. Kemudian Jamal berusaha mengejarnya dan menolong Latinka, namun usahanya sia-sia dan Latinka berhasil ditangkap oleh Salim. Kembali ke acara kuis, Jamal yang sedang berada di kamar mandi untuk menenangkan pikirannya. Kemudian pembawa acara kuis tersebut mendekati Jamal dan menyuruh Jamal untuk menyerah. Namun Jamal menjelaskan bahwa dirinya tidak menginginkan menjadi seorang jutawan. Ia hanya ingin bertemu dengan teman kecilnya, Latinka. Bahkan ia juga tidak mengerti semua pertanyaan yang diberikan. Sebelum keluar dari kamar mandi, pembawa acara tersebut memberikan jawaban kepada Jamal untuk pertanyaan selanjutnya. Acara pun kembali dimulai. Pada pertanyaan tentang kriket, Jamal menggunakan fasilitas 50-50 yang artinya dua kemungkinan jawaban yang benar. Kemudian Jamal teringat dengan pembawa acara yang memberikan jawaban saat berada di kamar mandi. Karena Jamal mengetahui bahwa sang pembawa acara tersebut bukan orang baik, ia memilih jawaban lainnya karena keberuntungannya berhasil membawa Jamal untuk ke tahap selanjutnya. Untuk pertanyaan terakhir dilanjutkan pada hari berikutnya, namun pembawa acara tersebut telah merencanakan untuk membuat Jamal ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan kecurangan. Setelah diinterogasi oleh polisi dan mendengarkan semua jawaban Jamal, akhirnya mereka percaya bahwa Jamal tidak melakukan kecurangan dalam kuis dan melepaskannya sehingga Jamal dapat mengikuti malam puncak kuis Who Wants to Be Millionaire untuk mendapatkan hadiah sebesar 2,1 miliar. Sementara di tempat lain, Latinka menyaksikan Jamal di televisi di tengah pesta hiburan.
Melihat hal itu, Salim tersentuh dan menyuruh Latinka untuk kabur dari Jeff dengan membawa mobil dan handphone milik Salim. Mendengar hal itu, Latinka pun menyetujui ide Salim, namun di tengah perjalanan, Latinka terjebak macet sehingga ia tidak bisa menemui Jamal secara langsung dan ia memilih untuk melihatnya di pinggir jalan. Pertanyaan terakhir, Jamal pun mempunyai satu fasilitas yaitu biasa disebut dengan call a friend dan ia pun menggunakannya untuk menelpon Salim. Latinka pun mengetahui hal itu dan ia segera berlari untuk mengangkat teleponnya. Jamal pun merasa sangat terkejut dan merasa sangat senang, namun Latinka tidak menjawab pertanyaannya dan ia memberikan kabar bahwa ia sedang aman. Sementara di tempat lain, Jeff yang sedang berpesta mendengar hal itu sangatlah marah dan mencari Salim. Salim mengetahui bahwa ia akan membunuhnya. Sebelum Salim dibunuh, ia menembak dirinya sendiri, begitupun dengan Jeff. Sementara Jamal berhasil menjawab semua pertanyaannya dan menjadi seorang jutawan. Jamal Malik! Lalu ia bergegas untuk mencari Latinka di sebuah stasiun yang mereka janjikan. Dan Latinka pun memutuskan untuk terus ikut bersama Jamal. Seperti itulah kisah tentang seorang bocah miskin yang tinggal di daerah kumuh bahkan tidak memiliki pendidikan, namun tiba-tiba dia menjadi jutawan. Garis hidup itu misteri, tak ada yang tahu pasti apa yang nantinya akan terjadi. Tapi cukup dinikmati dan disyukuri, karena garis hidup sudah direncanakan Ilahi untuk kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.